Penjarangan buah dalam budidaya tanaman anggur sangatlah penting dilakukan. Karena ketika kita melakukan penjarangan buah, maka diharapkan ke depannya kita akan menghasilkan buah yang berkualitas ya dalam satu tandannya. Nah, lalu seperti apa penjarangan yang harus dilakukan? Yuk ikuti langkah-langkah atau tips-tips dari kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape di Sumedang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penjarangan beri ya dalam satu tandan buah anggur ya. Kenapa penjarangan di dalam budidaya tanaman anggur sangat penting dilakukan? Ya, karena sebagaimana kita ketahui buah anggur itu terdiri dari dalam satu tandan ya, tumbuhnya itu, besarnya itu. Nah, kadang dalam satu tandan ini itu akan terjadi himpitan atau desak-desakan ya, yang bisa menyebabkan beberapa permasalahan seperti timbulnya penyakit akibat pecahnya beri ya, yang bisa mengundang jamur ya. Atau yang kedua, dengan adanya himpitan akan mengganggu pertumbuhan atau pembesaran dari buah anggur itu sendiri, yang menyebabkan pada akhirnya buah yang akan dipanen itu akan menjadi kecil-kecil ya. Kemudian yang berikutnya, semakin tertutupnya ruang di dalam satu tandan buah anggur itu, karena saking rapatnya buah itu biasanya akan mengundang penyakit juga gitu ya. Biasanya kutu putih atau trips gitu ya. Dengan adanya hama penyakit tersebut, tentunya pada akhirnya buah anggur dalam satu tandan itu akan menjadi tidak berkualitas. Lalu mungkin dari rekan-rekan timbul pertanyaan, kan sayang gitu ya dalam melakukan penjarangan buah, kita akan membuang banyak buah gitu ya. Ya betul sekali memang ya, dalam melakukan penjarangan biasanya kita akan membuang sekitar 20-50% ya, tergantung dari kondisi buah dalam satu tandan, kesehatannya gitu ya, kemudian kerapatannya gitu ya. Namun perlu diingat ya, kadang kita membuang beberapa buah tandan itu untuk menghasilkan justru buah yang lebih berkualitas gitu ya, sehingga diharapkan pada saat panen nanti itu buah yang dihasilkan akan banyak, berinya akan semakin besar gitu ya. Bahkan kalaupun kita misalkan tidak melakukan penjarangan, justru hasil yang diharapkan bisa terbalik gitu ya. Misalkan buahnya jadi tidak berkualitas, banyak beri yang pecah, banyak beri yang terkena hama penyakit gitu ya. Nah, dengan demikian justru kita akan mengalami kerugian yang lebih besar jika kita tidak melakukan penjarangan. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita melakukan penjarangan terhadap buah anggur kita. Nah, seperti apa penjarangan yang harus dilakukan? Yuk kita ikuti cara penjarangan yang biasa kami lakukan di kebun kami Almira Grape. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuang beri atau buah anggur yang mengalami cacat ya, atau pertumbuhannya tidak sempurna atau rusak gitu ya. Karena beri yang dalam kondisi seperti itu tentunya tidak akan menghasilkan buah yang berkualitas, dan meskipun dipanen ya buahnya tidak akan matang sempurna gitu ya. Nah, oleh karena itu buah-buah seperti itu haruslah kita buang. Selain hasilnya tidak akan maksimal, juga biasanya buah-buah yang cacat, yang pecah gitu ya, yang terkena hama dan penyakit, tentunya akan merembet ke buah-buah yang lain, sehingga dampaknya akan lebih besar di dalam satu tandan itu ya. Oleh karena itu, buah-buah seperti itu yang mengalami cacat, rusak, atau pecah, terkena hama dan serangan penyakit, haruslah kita buang.
Nah, seperti ini ya. Coba di zoom kamera, ini kelihatan buahnya mengalami kerusakan ya. Pertumbuhannya tidak normal. Ada ujungnya cacat. Nah, beri seperti ini baiknya kita buang saja ya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuang beri atau buah anggur yang pertumbuhannya abnormal atau tidak seragam dengan beri yang lain dalam satu tandan tersebut. Jadi beri tersebut ukurannya kecil dibanding dengan beri-beri yang lain dalam satu tandan tersebut. Kenapa ini mesti dibuang juga? Ya tentu saja karena ini akan mengganggu pada saat panen nanti ya. Kenapa demikian? Karena akan membuat pematangan buah anggur menjadi tidak merata ya. Sehingga buah anggur yang pada saat dipanen nanti akan menghasilkan buah yang sudah matang dan ada juga buah yang belum matang. Buah yang sudah manis dan ada juga buah yang belum manis. Oleh karena itu lebih baik beri yang pertumbuhannya abnormal atau berukuran kecil tidak merata dengan buah anggur yang lain dalam satu tandan tersebut, lebih baik kita buang. Nah, seperti apa? Nah, coba maju kamera. Nah, kita lihat ya, ini ada satu tandan. Nah, di sini yang ini pertumbuhannya tidak sesuai atau tidak sama dengan beri-beri yang lain ya, seperti ini di lingkungannya. Nah, beri seperti ini harus kita buang ya, karena pertumbuhannya tidak normal dibanding beri-beri yang lain ya. Kita buang ini, kemudian kita cari lagi. Nah, misalkan yang ini ya, ini juga kelihatan kecil ya dibanding beri-beri yang lain. Lalu kita buang ya. Oke. Nah, udah. Langkah berikutnya adalah dengan membuang beri yang pertumbuhannya atau posisinya menjorok ke dalam ya, di dalam koloni tandan buah anggur tersebut. Kenapa harus dibuang? Karena ini akan membuat posisi atau letak daripada buah-buah anggur saling berdesakan gitu ya. Selain itu buah anggur yang tumbuh ke dalam itu akan terhimpit, dan jika pecah mungkin tidak diketahui oleh kita gitu ya, sehingga pada akhirnya nanti dia akan mengundang jamur ya yang dapat merebak ke seluruh koloni di dalam buah tandan anggur tersebut. Nah, seperti apa buah anggur atau beri anggur yang tumbuhnya masuk ke dalam? Mari kita lihat. Yuk maju. Nah, ya di ini kita lihat. Nah, ini ada buah anggur, coba di zoom kameramen. Nah, di dalam ya, di dalam, ini dia tumbuh di dalam buah anggur ini. Nah, ini harus kita buang ya. Oke. Oke, kita buang. Kemudian contoh yang lainnya. Nah, kita lihat ini ya. Ini tumbuh ke dalam, di dalam ya, menjorok ke dalam. Kita buang juga. Ya. Nah, contoh berikutnya ini ya, beri yang di dalam ini ya. Nah, ini sudah terhimpit, terlihat. Nah, ini bisa menjadi pecah di dalam ya, dapat menyebabkan mengundang hama ya. Kita buang ya. Oke. Nah, ini juga ya, contoh. Kita buang ya. Oke. Kemudian hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuang beri ya atau buah anggur yang memang dalam satu tandan itu sudah terjadi dempet-dempetan ya, atau sudah berdesak-desakan gitu ya, sehingga ruang di dalam satu tandannya itu cukup sempit ya. Nah, ini kondisi seperti ini yang beri yang berdesak-desakan itu akan membuat
kualitas buah menjadi tidak baik ya, buahnya akan menjadi kecil gitu ya. Nah, seperti berikut, coba maju kamera. Nah, ini sudah sangat berdesak-desakan ya. Contoh ini ya, kondisi ini udah ada buah yang kecil gitu ya, ada tumbuh yang menjorok ke dalam gitu ya, dan kondisi ini sangat terlalu padat ya. Nah, ini harus dilakukan penjarangan ya. Nah, ini adalah hasil tandan anggur ya, yang sudah dilakukan penjarangan ya. Jadi terlihat sekarang sudah banyak ruang-ruang kosong yang terisi, yang bisa dimanfaatkan oleh buah anggur ini untuk memperbesar dirinya ya. Langkah berikutnya adalah untuk menghemat nutrisi ya, dan mengoptimalkan nutrisi dan menghasilkan buah yang berkualitas. Jika nanti pada saat masa pembesaran buah tumbuh bunga-bunga baru ya, nah maka bunga-bunga baru ini haruslah dibuang gitu ya, karena tentunya akan menghasilkan buah yang tidak seragam, buah yang tidak matang bersamaan pada saat panennya, dan perlakuannya pun akan menyulitkan kita ya. Nah, oleh karena itu, jika ada bunga susulan yang tumbuh pada saat pembesaran buah anggur, lebih baik kita buang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tumbuh bunga baru ya. Nah, lebih baik kita buang saja. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu pada saat bunga awal pembentukan bunga. Nah, di sana pun kita perlu melakukan penjarangan meski masih berupa bunga gitu ya. Apa yang dilakukannya yaitu kondisi ketika bunga anggur yang memiliki sayap ya. Kecuali varietas tertentu ya, yang memang memiliki banyak sayap seperti Heliodor dan Peles, mungkin itu beda kasus. Tapi kalau varian-varian yang lain seperti Gospi, itu Trans ya, sayap-sayapnya itu akan mengganggu ya, karena buahnya yang cukup besar gitu ya. Nah, oleh karena itu sayap-sayap yang terdapat di dalam bunga anggur pada awal pembentukan bunga anggur sebaiknya dibuang juga. Nah, itu dia rekan-rekan tips dari kami dari Almira Grape bagaimana cara melakukan penjarangan buah yang biasa kami lakukan di kebun kami. Semoga tips yang kami berikan ini bermanfaat dan semoga bisa memberi pengetahuan pada rekan-rekan bagaimana cara menghasilkan buah yang berkualitas dalam satu tandannya. Sekian dari kami. Semoga kita bisa bertemu kembali di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.